أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Khadratul mukarramin wal muhtaramin, al-mukarramat wal muhtaramat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dihadirkan di tempat ini, dan alhamdulillah dimudahkan melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Dilanjutkan kita duduk iktikaf talabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal salih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan termasuk hal yang baik ya untuk kita lakukan, karena sampai kapanpun kita sedang berjuang bagaimana mengabdikan diri kita kepada Allah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Finishnya adalah kematian, sebagaimana firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepada engkau al-yaqin. Al-yaqin maknahu yakni al-maut. Yakin itu adalah, yang dimaksud al-yakin adalah kematian. Maka dari itu semua ya, dalam kehidupan ini silih berganti ujian-ujian datang kepada kita, baik yang terasa menurut diri kita senangi atau tidak kita senangi. Di satu waktu kita berada dalam keadaan mudah, namun satu waktu kita juga mengalami kesulitan. Di satu waktu kita diberikan kelapangan rezeki, di satu waktu juga kita mengalami kesempitan rezeki. Di satu waktu kita sehat, di satu waktu kita juga mengalami sakit. Dan begitulah sebagaimana silih bergantinya siang dan malam, begitu juga silih berganti ujian datang menghampiri kita. Tujuannya apa? Tidak ada lain kecuali menguji kita, apakah kita akan tetap istiqomah di dalam mengabdikan diri kita kepada Allah, beribadah kepada Allah, ataukah kita malah lalai ya. Karenanya kita menyisihkan waktu dari maghrib sampai isya ini sebagai satu bentuk melawan hawa nafsu ya. Sehingga disebutkan ada 3 amalan. Ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian dengan amalan yang amal itu besar pahalanya ya. Maka baginda Nabi SAW mengatakan yang pertama adalah isbagul wudu indal makarih ya, menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan yang sulit ya. Baik itu sulit keadaannya ya, ataupun cuaca ya. Contoh misalkan ya, di
cuaca yang dingin. Tapi kita tetap masih menyempurnakan bagaimana wudhu itu, dari mulai yang sunnahnya kita sempurnakan, yang wajibnya kita sempurnakan, doa-doanya, ya, itu termasuk, ya, adalah amal yang akan menjaga diri kita, ya, dari apa? Dari mengikuti nafsu kita. Kemudian yang kedua, kasratul khuta ilal masajid, banyaknya langkah menuju masjid. Jadi asarukum sawabukum, langkah-langkah kalian menuju masjid adalah pahala bagi kalian. Banu Salamah satu waktu meminta kepada baginda Nabi untuk pindah, minta izin pindah ke dekat Masjid Nabawi. Kata baginda Nabi, asarukum sawabukum, langkah-langkah kalian itu adalah pahala bagi kalian. Ya. Jadi kita pergi dari rumah ke masjid, melangkahkan kaki kita, melawan nafsu kita, ya. Kemudian yang ketiga, intidharus sholati ba'das sholah, menunggu sholat setelah melakukan sholat, ya. Di antaranya yang paling mudah bisa kita lakukan, yang mulai bisa kita lakukan adalah maghrib ke isya, ya. Kalau dari subuh ke zuhur mungkin terlalu jauh, zuhur ke asar, asar ke maghrib juga begitu, ya. Tapi maghrib ke isya, ini, ya, permulaan yang kita tempuh. Itu semua disebut fadzalikumur ribat, itu semua adalah benteng, ya. Jadi kalau kita menjaga tiga perkara itu, maka setidaknya kita itu tidak membiarkan nafsu kita itu mengalahkan diri kita, ya. Tidak membiarkan kita mengikuti keinginan nafsu, ya. Mungkin kalau pada maghrib ini kalau ke rumah, ya, lendehan terus, duduk-duduk, ya, dan lain sebagainya. Tapi kita lawan, kita sisihkan waktu, maka itu adalah benteng yang membentengi diri kita dari godaan syaitan dan hawa nafsu. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan, ya, pembahasan di bulan yang lalu tentang inayatul Islam bil usrah, bagaimana Islam memelihara keluarga. Jadi syariat-syariat yang ada dalam agama Islam tentang keluarga tidak ada lain tujuannya adalah untuk menjaga keluarga itu sendiri, agar, ya, hubungan antara anggota keluarga satu dengan yang lain menjadi baik, ya, satu yang lain saling menunaikan kewajibannya, gitu, ya. Nah, kalau tidak dilakukan aturan-aturan Islam, maka diantaranya, ya, ada hal yang kemarin dalam pernikahan, maka kenapa tolak atau talak itu dijadikan perbuatan yang halal tapi paling dibenci? Karena kalau timbul perceraian biasanya timbul permusuhan, anak menjadi korban, ya. Kemudian pendidikan anak akhirnya terbengkalai, masing-masing kembali sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga banyak madorot yang ditimbulkan. Oleh karena itulah islah di antara dua insan, suami dan istri,
yang memiliki permasalahan dalam keluarga diislahkan, didamaikan, diberikan jalan temu, itu lebih baik daripada berpisah. Nah, maka syariat Islam bagaimana melindungi keluarga agar tidak terjadi hal tadi. Yang kedua, yang dilindungi, ya, yang dengannya menyebabkan, ya, agar tidak terjadi di antara keluarga anak dengan orang tua, wa min dzalika uququl walidaini. Ya, jangan sampai terjadi, ya, durhaka kepada kedua orang tua. Karenanya lah, fa inna syari'a naha anhu wa hazzara minhu wa hassa ala birrihima wal ihsani ilaihima. Nah, ini, ya, kadang apalagi di zaman-zaman sekarang, ya, banyak anak-anak yang melawan kepada kedua orang tuanya. Begitupun, ya, ketika orang tua sudah sepuh, sudah tua, anak-anak sudah tidak mau apa? Tidak mau merawat, saling lempar, ya, kamu saja, kamu saja. Baru saja sebentar orang tuanya itu mengalami sakit sehari dua hari, anak itu sudah bosan mengurus orang tuanya. Padahal dulu ketika kecil kita itu dirawat sepenuhnya oleh orang tua kita, ya. Sampai orang tua kita sedang menikmati makanan, tiba-tiba kita BAB, makanan itu ditunda dulu, dilepas dulu, dibersihkan itu kita, kemudian tengah malam kita menangis, orang tua yang sudah ingin istirahat pun dia bangun, dia rawat itu anaknya dengan baik. Tapi kadang kejadiannya setelahnya malah justru banyak anak yang kemudian durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka oleh Islam diatur jangan sampai orang tua itu, ya, diterlantarkan oleh anaknya. Bagaimana anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga asy-syari' Allah Subhanahu wa ta'ala melarang seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya, kemudian memberikan peringatan dan memberikan motivasi agar berbakti kepada kedua orang tuanya, wal ihsani ilaihima, dan berbuat baik kepada keduanya, ya. Para ulama menjelaskan makna ihsan itu bukan hanya sekedar berbuat baik, ya. Ihsan itu membalas dengan yang lebih baik. Nah, kalau kita ada tetangga datang kepada kita membawa satu piring nasi dan satu mangkuk sayur karena dia sedang ada rezeki yang lebih, akhirnya membagi-bagi makanan ke tetangga, nah, itu kita dianjurkan, ya, yang pertama memberikan balasan yang lebih. Nah, itu ihsan namanya, ya. Yang kedua, kita tidak mampu, setidaknya seimbang, ya. Ya, enggak mampu juga karena memang keadaan kita, setidaknya ketika kita diberi sesuatu itu berterima kasih, gitu, ya. Nah, kepada orang tua kita dianjurkan untuk ihsan, berbuat baik,
ya, walaupun tetap kebaikan kita itu tidak akan bisa membayar kebaikan yang telah diberikan oleh orang tua kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan itu semua di sorihil Qur'ani wal ahadithi, atau syariat Islam menjelaskan dengan ayat Al-Quran yang jelas dan hadis-hadis baginda Nabi SAW, maqrunan haqqahuma bihaqqillahi ta'ala fil kitabil aziz, ya, dibarengkan, disertakan bersamaan dengan haknya orang tua dengan hak Allah Ta'ala, ya. Apa ayatnya? Nah, di sini dijelaskan, qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuh. Allah Rabb kalian, Tuhan kalian menetapkan janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Nah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Wawunya ini wawu litartib, bisa juga wawunya limut lakil jam'i, maknanya makrunan, disertakan, karena sangat pentingnya berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ya, maka menggunakan huruf atopnya wawu, bukan summa. Kalau summa itu litartib, ya, ma'al ittisal, maknanya setelah itu, ya, dari Allah baru kepada orang tua. Kalau ini enggak, disamakan, makrunan, ya, haknya disebutkan oleh Allah Ta'ala, ya, hanya menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketika apa? Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma. Nih, ya Allah, imma yablughanna indakal kibaru, ketika sampai salah satu dari keduanya atau keduanya, karena kadang dikala kita sudah dewasa, dikala kita itu sudah berumah tangga, ada kalanya kita mendapatkan kedua orang tua kita masih ada, kedua-duanya masih utuh, ada ayah kita, ada ibu kita. Tapi kadang juga ketika kita sudah berumah tangga, ya, ada yang salah satunya sudah meninggalkan kita, maka disebutkan di sini imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma, ya. Ketika salah satu dari keduanya telah sampai usia yang renta atau kedua-duanya, maka di waktu itu diperintahkan, ya, fala taqul lahuma uffin. Allah, janganlah kalian berkata he, atau membentak, ya. Jadi taqul lahuma uffin itu bahasa Arab, ya. Kalau di kita itu atau hus misalkan, gitu. Itu kenapa seperti itu? Ya, karena orang tua itu ketika dia sudah sampai kepada usia rentanya, usia tuanya, ya, dia akan kembali, ya, waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi, ya. Orang itu kalau dipanjangkan umurnya, maka semakin tua semakin seolah-olah kembali kepada masa kanak-kanak, ya. Kadang
sifatnya, sikapnya, ya, itu seperti kita merawat anak gitu. Baru saja diberi makan, ya, kadang lupa sudah makan atau belum. Kemudian kadang, ya, mohon maaf, BAK, BAB sudah tidak bisa ke kamar mandi. Di mana? Di tempat tidur. Itu akan menguji kita, ya. Nah, maka ketika seperti itu, fala taqul lahuma uffin, jangan bilang hus, jangan bilang up, jangan. Wala tanharhuma, apalagi membentak keduanya. Allah. Nah, kalau sekarang kadang banyak orang kemudian orang tuanya yang sudah seperti itu, dia apa? Dimasukkan kemana? Ke panti-panti jompo, dirawat oleh orang lain, nggak mau ngerawat, ngasih uang saja. Allah, ya. Bahkan di negara-negara negara-negara maju, itu orang-orang tua, orang-orang sepuh itu sama anak-anaknya dimasukkan karena memang nggak mau ngurus, ya. Yang penting ada orang yang ngurus, nanti dikasih uang. Nah, termasuk kadang, ya, para pekerja-pekerja Indonesia yang bekerja kemana? Ke Jepang, ya. Itu ada yang bagian apa? Bagian kerjanya itu ngurus orang-orang tua di panti-panti jompo. Nah, ya. Allah. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Jadi wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, berkatalah kepada keduanya dengan ucapan yang baik. Allah. Wa qala ta'ala anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Nah, dalam ayat yang lain dijelaskan juga perintah Allah kepada kita. Yang pertama, anishkurli, supaya ia bersyukur kepadaku. Nah, apa bukti bersyukur kepada Allah? Bersyukur kepada Allah itu adalah dengan ini minimal syukur, melaksanakan sholat sehari semalam lima waktu. Nah, itu. Jadi syukur itu yang pertama atas nikmat Allah, ya, kita harus mengakui, ya. Walaupun kita mendapatkan nikmat tersebut dengan penuh susah payah. Contoh, kita bisa punya mobil, itu boleh nabung, boleh kerja siang malam. Kita punya rumah juga sama, bela-belain setiap hari makan cuma nasi sama sayur sama tempe sama sambal, udah sehari makan satu kali. Hingga akhirnya bisa apa? Bisa nabung, terus bisa punya rumah. Sulit, susah dapatnya. Tetap saja kita harus mengakui kalau itu semua yang ada pada diri kita, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa-apa yang ada pada diri kalian berupa nikmat, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita dalam syukur yang pertama diminta mengakui nikmat itu dari Allah? Karena kalau kita nggak akui, biasanya timbul sombong, ya. Orang itu kalau punya, tadinya nggak punya, ya, terus dia sekolah sampai lulus kuliah, atau baik S1, S2 atau S3,
terus karirnya meningkat, penghasilannya bertambah, susah payah. Nah, kadang ada rasa ini tuh karena saya, ini tuh karena kepandaian saya, ini tuh karena ilmu saya. Nah, akhirnya ketika datang perintah Allah, diperintahkan zakat, ngapain uang saya yang nyari, gitu kan? Saya yang capek siang malam tuh, masa disuruh zakat ya 2,5%. Sama seperti siapa? Sama seperti Qorun. Qorun itu punya ilmu di bidang kimia untuk mengurai emas yang masih berupa tanah sehingga menjadi emas murni. Ya. Akhirnya apa? Bangga dengan ilmunya, lupa kalau yang memberikan ilmu adalah Allah. Diminta zakat oleh Nabi Musa, nggak mau. Begitu juga di zaman Rasulullah ada Sa'labah, nah, diminta zakat nggak mau. Nah, kenapa? Karena tadi merasa bahwasanya itu karena saya. Maka jangan pernah kita itu, walaupun kita mendapatkan nikmat itu susah, capek, tetap saja kita harus merasa itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seorang suami bisa sombong kepada istrinya karena apa? Karena merasa yang hari-hari ngasih nafkah itu saya. Kata suami, kamu kalau saya nggak kasih, wah kamu sengsara. Kamu kan dulunya cuma orang kampung. Tuh, merasa seperti itu Tuhan. Tapi kalau kemudian sadar, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, apa yang ada dalam diri kalian berupa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang merasa nikmatnya dari Allah, maka dia akan bisa bersyukur atas nikmat Allah. Kemudian yang kedua, ya, yang pertama mengakui, yang kedua menceritakan. Seperti apa menceritakan itu? Ya, dalam ayatnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi bukan riya, bukan sum'ah, bukan supaya dilihat orang, bukan supaya didengar orang. Ya. Zaman media sosial sekarang, ya, kita punya mobil baru, kita foto, masukkan status WA, cepret, ya kan. Tujuannya apa? Supaya orang tahu kita punya mobil baru. Itu bukan namanya, bukan apa, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, bukan. Fahaddits itu apa? Nikmat yang kita miliki juga kita kasih tahu kepada orang lain dengan cara orang lain itu merasakan nikmat yang kita miliki. Gitu. Kita punya gaji, kita naik, punya bonus, bukan cuma dipoto struknya dimasukin status WA, bukan. Ya. Tapi ya, lihat, oh sekeliling saya ada anak-anak yatim, oh ada orang-orang nggak mampu, ya. Kemudian bagaimana mereka tahu kita dapat nikmat, kita santuni mereka, ajak makan itu anak-anak yatim, ya, motong kambing, atau kita datang ke restoran, ajak itu anak-anak yatim, orang-orang yang nggak mampu, kasih makan. Nah, itu namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita punya kendaraan, naik mobil, lagi hujan-hujan, kemudian pas lagi di jalan lihat, oh itu ada tetangga saya, dia jalan kaki kehujanan. Tuh, namanya fahaddits itu gimana? Pak, ayo naik, ya,
kehujanan, kasihan, ayo naik. Nah, itu berarti apa? Kita menceritakan nikmat yang kita miliki, mengajak orang lain untuk juga merasakan nikmat yang kita miliki. Gitu. Ada orang di tempat kita sedang sakit, ya, perlu datang kemana, ke rumah sakit, kemudian nggak punya mobil, ya, harus segera dibawa. Kita ada kendaraan, pakai kendaraan kita. Nah, itu namanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang ketiga, syukur dengan cara apa? Tadi mengakui, menceritakan, mengamalkan syukur. Bagaimana? Minimal setiap hari sholat 5 waktu. Itu syukur kepada Allah. Nah, kemudian anishkurli, bersyukur kepada Allah dengan tadi walidaika, bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua, ya. Minimal apa? Berterima kasih kepada kedua orang tua setelah selesai sholat 5 waktu, menunaikan syukur kita kepada Allah, kita mendoakan kedua orang tua kita, gitu, ya. Makanya penting mendoakan kedua orang tua setiap selesai sholat 5 waktu. Nah, kemudian selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam salasatun la yanzurullaha ilaihim yaumal qiyamah. Dalam hadis baginda Nabi ada 3 golongan yang Allah tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat. Maksudnya Allah tidak memandang itu apa? La yanzuru binazrir rahmah, tidak melihat, tidak memandang dengan pandangan kasih sayang, ya. Bukan berarti Allah enggak melihat, tetapi tidak melihatnya dengan pandangan kasih sayang, tapi dengan pandangan murka. Siapa itu? Al-aqulu walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah. Wa mudminul khamri, orang yang kecanduan khamr. Kemudian wal mannanu, orang yang mengundat-ngundat pemberian, ngungkit pemberian, ya. Sudah memberi, ya, diungkit-ungkit. Kamu kalau nggak saya tolong, wah nggak begini, nggak begini, wah, di depan orang banyak. Akhirnya orang yang dikasih itu malu, ya. Ngasihnya padahal bukan makanan fresh, kadang makanan bekas. Nah, karena nggak ada yang makan di kulkas, dikasihkan sama orang. Tuh. Udah dikasih, diundat-undat, diungkit-ungkit, tuh, ya. Nah, itu termasuk orang yang apa? Orang yang Allah tidak akan memandangnya dengan pandangan rahmat di hari kiamat. Kemudian hadis yang lain, wa salasatun la yadkhulunal jannata, dan 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Yang pertama al-aquli walidayhi, sama orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua wadayyusu, orang yang dayus. Apa itu dayus? Ar-rajul alladzi yukirrul khubusa fi ahlihi, laki-laki yang mendiamkan keburukan tetap ada dalam diri istrinya. Maksudnya istrinya berbuat salah, berbuat dosa, berbuat buruk, bodoh amat, biarin aja. Apalagi, ya, misalkan, ya, ikhtilat, campur baur dengan laki-laki.
ngobrol dengan laki-laki yang lain, dibiarkan, bahkan dengan bangga mengatakan ini istri saya. Akhirnya tangannya dipegang sama laki-laki lain, nggak marah. Nah, padahal itu keburukan. Ya, kadang kan masih ada yang seperti itu. Ketika memperkenalkan keluarga, nah, istrinya dikenalkan kepada temannya, kemudian apa? Salaman tangannya. Kalau artis-artis sampai pelukan itu, tapi nggak cemburu. Nah, maka kita jangan pernah sampai seperti itu. Jaga istri kita dengan baik. Kalau dia punya kekeliruan, kesalahan, bagaimana didik supaya kesalahan itu hilang darinya, ya. Termasuk perkara aurat, ya. Kemudian perkara-perkara yang lain. Nah, ahlun di sini kenapa menggunakan kata-kata bukan fi zaujatihi tapi fi ahlihi? Karena memang kalau dalam hadis ahlun itu lebih khusus adalah untuk istri. Idza atakum ahlahu falyakul Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaitona mimma razaqtana. Ketika salah seorang di antara kalian mendatangi ahlunya, ahlu itu siapa? Istrinya. Bacalah doa Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaitona mimma razaqtana. Tuh. Jadi banyak dalam hadis kata ahlun itu, kalau dalam rumah tangga ahlun itu adalah istri. Nah, warrojilatu, siapa rojilah? Wahia almar'atu almutasyabbihatu birrijal, wanita yang menyerupai laki-laki. Tuh, ya. Sekarang ya Allah, kita nih Pak, dulu mungkin 15 tahun dulu kalau lihat anak perempuan main bola itu apa namanya? Risih. Ya. Sekarang kita anggap biasa. Tuh. Itu memang trik-trik orang Yahudi yang kadang kita nggak sadar. Jadi orang Yahudi itu punya keinginan bagaimana wanita-wanita itu hilang malunya. Ya, karena salah satu nilai yang menyebabkan kuatnya wanita hubungannya kepada Allah adalah punya rasa malu. Coba kalau wanita punya rasa malu, nggak mau dia itu tampil di TikTok, tampil di Facebook, nggak mau, ya, joget-joget misalkan, nggak mau. Tapi ini dibuatlah bagaimana caranya wanita hilang rasa malunya. Makanya kata Sunan Kalijaga gitu, ya, apa namanya, wong wadon ilang wirange, wanita hilang rasa malunya. Tuh, ya. Itu bahaya kalau wanita sudah hilang rasa malunya. Oh, itu bahaya. Ya. Nah, ini yang sedang digencarkan habis-habisan oleh orang-orang musuh-musuh Islam. Nah, cuma kadang kita nggak sadar. Akhirnya nih nanti nih kita akan nganggap biasa. Anak perempuan main bola biasa, ya. Nanti kesono-sono anak perempuan buka aurat, ya, cuma pakai celana pendek, biasa. Anak perempuan ngumbar auratnya, dia tutup, tapi depannya kelihatan, belakangnya sama, biasa. Tuh, ya. Dah kalau seperti itu rusak generasi kita. Maka bukan berarti, ya, nih mohon maaf Pak ya, zaman sekarang ini lagi rame ibu-ibu senam aerobik, jadi program setiap RW, ya kan, sampai nenek-nenek pakai pakaiannya kayak lutut, tuh, ya kan.
Boleh, wanita olahraga boleh, boleh. Tapi tempatnya tertutup, tidak dilihat oleh laki-laki. Gitu. Silahkan menjaga kesehatan, silahkan. Ya. Tapi jangan sampai diadakan di mana, di lapangan. Akhirnya bapak-bapak itu kalau pagi-pagi ya pada datang ke situ. Di rumah dimarahin sama bininya. Apa? Dia pergi ke lapangan cuci mata katanya. Tuh, ya kan? Ya Allah. Nah, silahkan melakukan olahraga, tapi bagi wanita harus di ruangan yang tertutup bersama wanita-wanita yang lain. Jangan sampai ada laki-laki. Gitu, ya. Sama. Bapak-bapak mau olahraga apapun boleh aja, tapi adab-adab jangan ditinggalkan. Bapak-bapak main bola, ya pakai celananya jangan celana yang di atas dengkul kalau udah sering ngaji mah. Kalau bapak-bapak sudah sering sholat 5 waktu, sering ikut pengajian, main bola, ya setidaknya celananya yang di bawah di bawah lutut, karena itu aurat. Karena kadang kita dilihat tuh, ya. Jadi musuh-musuh Islam itu berusaha tuh, ya. Laki-laki, wanita yang menyerupai laki-laki tuh didukung LGBT, ya. Begitu juga perempuan, laki-laki menyerupai perempuan. Ya, bapak-bapak sadar nggak nih? Kalau di televisi, ya, itu Pak, artis-artis sebelum masuk acara televisi itu dikasih ini harus begini, ini harus begini. Itu ada orangnya yang yang mengarahkan. Coba lihat di acara-acara televisi, hiburan-hiburan, laki-laki udah pada kayak perempuan, pembawa acaranya kayak perempuan, tangannya lenggak-lenggok, ngomongnya dijadiin kayak perempuan. Itu apa sih tujuannya? Supaya orang merasa nggak tabu lagi, akhirnya menganggap itu biasa, gitu, ya. Makanya nih generasi muda, jadilah laki-laki, ya, laki-laki yang tangguh, yang kokoh, ya. Rijalun kal jibal. Rijal itu laki-laki itu harus seperti kokohnya gunung, itu. Nah, ya, ini penting karena kalau kita biarkan, ini bahaya, ya. Nah, termasuk yang dilaknat itu wanita yang menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Itu saja mungkin kajian kita pada malam hari ini. Intinya adalah begitu indahnya syariat Islam mengatur kehidupan kita dalam seluruh aspek, apalagi diantaranya juga dalam mengatur keluarga. Tidak ada satu aturan pun yang akan mencelakakan kita. Semua tujuan aturan-aturan syariat Islam dalam diantaranya berkeluarga adalah untuk bagaimana keluarga itu menjadi keluarga yang baik, gitu. Keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena sudah masuk waktu Isya, itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.